Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita senantiasa diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan secara sempurna, termasuk pada malam ini. Kita juga senantiasa berselawat kepada Rasulullah untuk menunaikan tanda cinta kita kepada Nabi. Dengan membaca salawat, itu tanda bahwa kita mencintai Nabi, dan kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan bersama di dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu perintah agama adalah masuklah, jalankanlah Islam secara sempurna. Wadawulu fisil kafwah. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kafwah, yang sempurna? Tentu ada 3 hal yang harus kita padukan, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama tentang akidah, kemudian yang kedua syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama adalah akidah, keyakinan tentang tauhid kepada Allah, mempercayai Allah yang kita kemukakan ungkapkan melalui syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya, yakin Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad Rasulullah, itu sudah Islam. Karena sudah mempercayai Allah sebagai Tuhan satu-satunya, lalu kemudian percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Akidah ini penting. Bagaimana ketika kita beribadah, kuncinya adalah bagaimana kita ketika sholat itu ingat kepada Allah. Ketika kita berbuat apapun yang kita lakukan, itu pahalanya tergantung pada niat. Niat itu digarisbawahi adalah lillahi ta'ala. Jadi kapan kita berbuat sesuatu, sekalipun itu kebaikan, tapi bukan karena lillahi ta'ala, maka sesungguhnya pahalanya kita tidak dapatkan kalau bukan Allah menjadi tujuan. Akidah juga ini penting kaitan dengan bagaimana keyakinan kita. Misalnya dalam berdoa, kita meyakini bahwa sakit, yang membuat kita sakit dan menyembuhkan adalah Allah, tidak ada yang lain. Karenanya kalau ada orang yang meminta, ada yang menjanjikan kekayaan, lalu kemudian mendatangi semisal dukun, maka yakinlah bahwa rusak akidah. Tantangan yang bertentangan dengan akidah ini itu adalah musyrik, menduakan, menyekutukan Allah. Apa yang menyekutukan Allah? Orang yang percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada yang lain. Masih percaya ada yang memberi rizki, ada yang membuat sakit selain daripada Allah. Di era sekarang ini masih banyak
orang yang melakukan praktek-praktek keagamaan yang justru merusak akidah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah syariat. Setelah kuat dari segi akidah, maka yang terpenting dalam beragama adalah memperkuat syariat. Syariat ini penting karena disinilah kita mengetahui sah tidaknya suatu ibadah. Disinilah kita bisa mengenal halal, haram, dan seterusnya. Misalnya ketika kita sholat, kita tentu harus mengetahui. Misalnya kalau dalam kitab fikih itu salah satu yang paling awal dibahas adalah tentang taharah, bersuci, air suci dan mensucikan, itu dibahas. Misalnya diantaranya kitab Bulughul Maram, hadis-hadis fikih, dan kitab-kitab lainnya. Kita misalnya dikenalkan sah tidaknya suatu ibadah. Jadi kalau misalnya kita sholat sementara di pakaian itu ada najis, atau di tempat kita sujud itu ada najis, maka tidak sah. Termasuk apa yang membatalkan wudhu, apa yang membatalkan sholat, termasuk air yang kita gunakan. Ada air yang kalau sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, jadi air mustahmal. Misalnya kita sudah berwudu, air yang dipakai berwudu jatuh, misalnya terutama yang paling rawan kalau timbah, ambil air timbah kecil itu yang dipakai berwudu, buru-buru lagi, sementara air bekas wudunya itu jatuh, ditimba itu lagi, dipakai lagi. Menurut syariat tidak boleh. Air yang sudah dipakai lagi, mustakmal. Itu diatur dalam syariat. Makanya kalau kita mau lebih berhati-hati, ya usahakanlah terutama pakaian. Burda itu sangat menjaga pakaian yang dipakai ketika tidur, pakaian yang dipakai ketika sholat, pakaian yang dipakai ke kamar mandi. Biasa kita itu yang dipakai tidur, itu yang dipakai ke kamar mandi, pakai buang air kecil, air besar, lalu kemudian dipakai juga sholat. Kita tidak jamin ada najis di pakaian itu, baik ketika tidur maupun ketika di kamar kecil. Ini soal syariat tidak bisa diabaikan, karena ini yang menjadikan sah atau tidaknya amalan kita. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, ajaran Islam yang terpenting untuk kita menjadi muslim yang kafah adalah terkait dengan akhlak. Akhlak itulah yang mencerminkan kedalaman ilmu seseorang. Ilmu kama amal tabi. Ilmumu adalah apa yang engkau amalkan, bukan yang engkau ketahui, tapi apa yang diamalkan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Begitu pertanyaan dalam Al-Quran. Tentu berbeda. Karena kalau orang berilmu tahu kapan harus bicara, kapan harus berhenti bicara, dengan siapa dia bicara. Khatibun nasi ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada seseorang sesuai dengan kadar kemampuan ilmunya. Jadi kalau orang berilmu tahu kapan apa yang dibicarakan, dengan siapa bicara, kapan dimulai, kapan berhenti.
Wal yakul khairan aw liyasmut. Nabi mengajarkan bicaralah bicara yang baik atau diam. Makanya kalau kita perhatikan ulama itu lebih banyak diamnya. Tapi kapan bicara? Yang disampaikan itu adalah ilmu. Yang disampaikan itu adalah hikmah. Sehingga kita selalu menunggu apa butir-butir hikmah, butiran-butiran hikmah yang disampaikan guru kita. Jadi 3 hal inilah yang harus kita padukan, mendalami tentang tauhid, tentang akidah. Ini penting, terutama untuk menjaga diri kita dari kemusyrikan. Karena sia-sia itu kalau yang kita melakukan ibadah tapi juga syirik. Dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Yang kedua, kita harus menjaga yang namanya syariat supaya ibadah kita sempurna sesuai dari syariat. Dan yang terakhir adalah kita harus menjalankan Islam ini dengan mengedepankan akhlak. Bagaimana cara bicara, cara berjalan, cara berpakaian, cara menyapa orang, bersilaturahim dan sebagainya, itu tercermin dari akhlakul karim. Nabi mengatakan, innama buistu liutammima maqarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Nabi sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bagaimana Nabi bicara, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi memperlakukan istri, memperlakukan sahabat-sahabatnya. Itulah yang kita teladani, kita amalkan agar kita menjadi pengikut Rasulullah, mencontoh Nabi sebagai uswatun hasanah. Kalau 3 hal ini kita padukan, insya Allah kita tergolong muslim yang kafir. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.